Selamat siang. Orderan hari ini saya sedang nyalakan bohlam H4 ya. Ada yang order bohlam H4 HID, bohlamnya saja karena dia bilang bohlam ini langka ya. Kenapa langka? Nggak ada yang jual katanya yang pakai solenoid, bahannya aluminium dural ya. Kebanyakan katanya zaman sekarang sudah menggunakan silindernya plastik. Ya betul, saya akui. Jadi yang sekarang ini banyak dijual itu bahkan merek Osram sendiri pun ininya plastik. Jadi kelemahannya apa? Dia godek-godek bohlamnya. Sedangkan kalau yang begini kan dia karena presisi besi semua, jadi lebih lebih nggak godek-godek ya, karena dia ngepas. Oke, di belakang saya memang ini backlight. Saya sedang ngetes break in kan satu bohlam sebelum dikirim karena permintaan customernya ya. Jadi bohlam ini ininya silindernya lebih presisi ya dibandingkan yang dari plastik. Anda tahu sendiri kalau besi atau aluminium ketemu aluminium ya dia keras gitu ya. Jadi maksudnya nggak mungkin godek-godek gitu. Godek-godek ada sedikit karena kan untuk jarak main ya. Tapi kalau Anda pakai yang plastik seperti bola merek Osram atau banyak yang dijual di online, wah itu godeknya gede sekali ya. Kalau Anda nggak percaya, Anda silakan cek, silakan beli ya. Jadi kalau Anda mau pakai bolam H4, pakailah bolam saya, mumpung stoknya masih ada. Itu ya, saya cuma punya warna putih kuning dan putih kebiruan ya. Stoknya tinggal itu, sampai stok habis sudah tidak ada lagi. Kita juga nggak berniat mau import karena kondisi lagi begini, lagi market down ya. Mungkin untuk bangun usaha lagi jauh ya, kita perlu modal besar lagi, import lagi, dolarnya juga tinggi, marketnya lesu. Jadi kita nggak berani, jadi kita hanya menjual stok saya yang lama ya. Oke ya, jadi ini keunggulannya aluminium jadi presisi, bukan dari plastik. Plastik makin lama makin panas, makin menciut, makin longgar, makin godek fokusnya kabur ya. Anda jalan rusak geol-geol nanti sinarnya naik turun ya, bergetar. Sekalian kita break in kan, sekalian kita videokan ya. Jadi sebagai pengetahuan bahwa bohlam ini ada yang bagus, ada yang jelek. Saya juga nggak bilang bohlam yang dari plastik juga jelek, tapi memang saya juga jual, jadi saya juga tidak bisa bilang dia jelek. Masing-masing punya kelemahan, masing-masing punya keunggulan. Nah, kalau keunggulan ini saya perlu beritahu adalah dia lebih presisi ya. Karena ininya dari aluminium, ini aluminium. Ini juga aluminium, jadi solenoid ini naik turun lebih presisi ya. Tamengnya pun besar ya. Kalau Anda terima bohlam ini, jangan lupa Anda bisa geser dorong-dorong ininya sampai ininya sejajar ya. Kadang-kadang mungkin di pengiriman miring atau apa ya, Anda sejajarkan, jangan lupa sebelum dipasang di mobil. Jangan sampai topinya ini miring, karena topi ini, payung ini penting pada saat dipasang ke reflektor supaya dia bisa membentuk sudut ya, cut off ya. Jadi makanya kalau untuk Anda yang order, perhatikan ininya sejajar lurus. Nah, ini sejajar lurus, tapi namanya di pengiriman ya, kita di packing kadang-kadang mungkin miring apa, Anda tinggal luruskan sendiri. Oke, terima kasih. Oke bro, selamat siang. Nah, ini video saya kali ini membahas mengenai bohlam ini. Bohlam ini yang saya jual, dan untuk Anda-Anda yang sudah beli dan memakai bohlam ini, saya kasih sedikit trik ya. Tapi saya yakin sudah pas sebelum dikirim sudah kita cek, kita break in kan. Tapi kita bisa memberikan satu buah trik ya. Ini bohlam kan solenoidnya bulat ya, bulat semua, tidak ada semacam slot relnya ya. Sebelumnya saya berbicara dulu apa keunggulan bohlam ini. Ini bohlam solenoid terbuat dari aluminium ya, aluminium CNC. Jadi jarak ininya lebih presisi, jarak goyangnya tidak mungkin hari ini 1 mili, mungkin besok 2 mili, 3 mili, tidak mungkin. Karena ya dia dari aluminium,
Beda dengan bohlam yang satunya lagi memang terbuat dari plastik gitu ya, dan dia ada relnya. Ada relnya jadi tidak bisa diputar. Nah, bohlam ini bisa diputar ya, terutama untuk tiangnya. Jadi tiangnya jangan sampai Anda taruh di arah jam 6 karena akan merugikan Anda. Kenapa merugikan Anda? Karena menghalangi sinar pada saat high beam gitu ya. Tapi Anda boleh coba sendiri prakteknya. Anda bisa putar nih. Saya agak susah ya, saya tidak ada tripod, jadi jangan berkomentar saya suruh beli tripod. Terakhir ada yang komentar harga tripod murah bos. Iya, saya belum beli, di mana, di online ya. Mesti beli yang kayak gimana, coba tolong rekomenin saya. Jadi bohlam ini ya bisa diputar, tiangnya itu bisa di arah jam 5 atau di jam 7 gitu ya. Karena ini tergantung dari desain reflektor Anda juga itu ya. Kalau sekarang kalau kita lihat dari depan ini adalah posisi jam 5 tiangnya ya. Kelihatan nggak tuh kalau dari depan dilihat adalah jam 5. Kita bisa tiangnya ini putar di arah jam 7. Nah, sekarang saya putar ke arah jam 7. Ya, nah tuh sekarang di jam 7 tiangnya sebelah kiri. Tadi kan sebelah kanan, kita bisa putar tuh seperti ini ya. Kita bisa taruh tiangnya di sebelah sini atau tiangnya taruh di sebelah situ. Ya. Nah, bagusnya bagaimana saya juga belum trial dan error. Kalau bisa Anda ada waktu ya Anda coba sendiri, karena ini ada hubungan dengan RHD LHD gitu ya. Di Indonesia adalah RHD, arahnya ke sini. Kayaknya sih ini lebih cocok tiangnya itu di arah jam 4 atau jam 5 ya, feeling saya. Tapi kalau Anda mau menaruh di arah jam 7 jam 8 juga boleh, karena jam 7 jam 8 juga boleh gitu ya. Pokoknya tiangnya ini Anda harus set di arah jam 7 jam 8 atau jam 4 jam 5. Ya. Seperti ini tiangnya ya. Jadi di pinggir. Jadi tiangnya itu jangan ditaruh di tengah, di bawah begini. Merugikan Anda pada saat high beam. Ya, sinarnya nanti pasti ada yang blank spot ya. Jadi taruhlah di pinggir, cuma jangan di pinggir, jangan di arah jam, jangan melebihi di ininya dia nih. Apa di tamengnya dia itu ya. Jadi jangan naruhnya begini, rugi Anda ya. Di atas jangan, tapi naruhnya di bawah, apa di bawah payung ya, jam 4 jam 5 atau jam 7 jam 8 ya, sebelah sana ya, paham? Nah, jangan begini, ini ke atas, jadi kita taruhnya agak ke bawah dikit gitu ya, jam 7 jam 8, jadi ngambilnya di samping tiangnya ya. Kalau di proyektor D2S tiang pasti arah jam 6 di bawah, karena kan dia reflektor bawah tidak kepakai. Tapi kalau di bohlam H4 ini reflektor bawah kepakai pada saat high beam. Memang tidak terpakai pada saat low beam karena kan ketutupan nih tamengnya. Tapi pada saat high beam dia tarik, dia perlu mundur. Nah, kalau ini di sininya di tengah ya menghalangi sinar, jadi Anda rugi. Ya, makanya kita putar ke kiri atau ke kanan. Ini khusus buat yang Anda sudah beli bohlam ini. Kalau buat Anda yang tidak punya bohlam ini ya jangan bertanya ya. Oke, sedikit tips dari saya, semoga membantu. Tapi sebelum saya kirim biasanya saya sudah cek, sudah setel. Tapi kalau Anda mau mengoprek, Anda hobi mengoprek, bolehlah, silakan diputar kok, ini bebas diputar ya bro. Jadi keunggulan bohlam ini selain bisa diputar, bisa solenoidnya lebih awet ya dibandingkan yang bohlam yang dari plastik. Terus jarak high dan low nya tinggi, karena kenapa, jarak mainnya banyak nih, 1 cm kira-kira ya. Bohlam bisa bergerak 1 cm, sedangkan yang bohlam-bohlam lain hanya setengah senti paling banyak ya. Ini 1 cm. Jadi bohlam ini keunggulan dari aluminium, solenoidnya jarak mainnya tinggi, bisa diputar. Itu keunggulannya. Ada juga kelemahan bohlam ini juga ada ya, jadi nggak semua perfect. Bohlam lain juga punya keunggulan, bohlam lain punya kelemahan. Jadi ini keunggulan bohlam ini adalah yaitu yang tadi saya sebutkan ya. Jadi saya nggak ulang lagi, nanti banyak orang bilang ulang-ulang ya. Jadi untuk yang sudah beli tipe ini, saya bagikan sedikit tipsnya. Oke, terima kasih. Kalau Anda memakai bohlam H4 tipe ini, ya, tipe ini tidak bisa di-adjust, dia fix. Ya. Dia fix. Kenapa? Karena solenoidnya ini dari plastik ya, dia di dalam dan dia ada relnya kanan dan kiri itu, ada coakannya, dia ada rel. Jadi ini fix, tidak bisa diputar, bro. Ya. Kalau dia ditaruh ini di jam 7 kira-kira. Jadi kalau
jam 7 masih mengganggu ya nggak bisa diputar sampai ke atas. Nah ini kalau idealnya mungkin ini di arah jam sini nih, jam 8 ya, karena ini masih menutupi sinar kan pada saat high beam. Dan high beamnya ini juga rendah sekali itu, jarak mainnya setengah senti, kalah ya dibandingkan bohlam yang tadi. Ya saya ngomong apa adanya loh, cuman memang bohlam ini punya keunggulan bro, masangnya gampang ya. Jadi saya udah bilang makanya bohlam itu ada plus dan minus. Nah, tapi kita dari sisi ini kita bisa membahas mana yang lebih baik, mana yang worth it juga ya untuk dibeli. Bohlam ini banyak jual di online. Jujur terus terang online sekarang banyak jual bohlam ini karena ini bohlam baru. Bohlam baru. Bohlam saya yang solenoid seperti itu adalah stok lama. Lama sekali, bro. Jadi kalau sekarang mau pesan ke pabrik sih, pabrik mau produksi lagi sih mungkin bisa, cuma ya harganya mahal ya, tidak bisa seperti sekarang. Jadi ini jarak ini sedikit nih, dan ini banyak godeknya tuh, banyak godeknya. Ini bohlam baru loh, baru aja udah begini, bagaimana dipakai lama ya, makin godek makin banyak, apalagi dudukan ininya plastik ya, bukan solenoid aluminium. Aluminium mau bagaimanapun tetap aja bakal segitu gitu ya. Tapi kalau ini plastik ini pasti menciut, mengkeret istilahnya ya, kena panas. Nah, kebanyakan lagi, banyak yang orang memakai bohlam, wah bos reflektor saya rusak. Ya betul. Kenapa? Plastik ini istilahnya terbakar ya, hangus. Nempel lah di bagian reflektor atas Anda gitu ya. Jadi reflektor atas Anda butek. Ya, saya ngomong apa adanya, maaf untuk yang sudah beli juga, maaf juga untuk yang jualan tipe ini kalau merasa tersinggung ya, saya ngomong apa adanya loh ya. Ini plastik lama-lama mengkeret. Kebetulan tadi saya nyari yang udah lama nggak ketemu karena udah saya buang-buangin ya. Bohlam ini yang udah dinyalain 1 tahun itu ininya itu habis ya, habis, mengecil, mengkerut. Jadi godeknya makin banyak dan macet biasanya mengkerut itu ya. Karena kan di sini ada relnya nih tuh, rel. Kelihatan nggak tuh ada relnya tuh, ya. Ini relnya sebelah sini dan ini rel sebelah sini. Nah, kelihatan nggak? Kalau dia mengkerut atau mengganjel ya udah halo-nya tamat. Apa istilahnya udah nggak bisa gerak gitu ya, nempel, seret, ya. Dan ini magnetic solenoidnya lemah ya, mainnya sedikit sekali. Padahal ini dipakai di merek Osram loh. Anda beli HID Osram bohlamnya ini. Jadi Anda juga jangan terlalu berharap dengan merek bagus, oh bohlamnya bagus, belum tentu bro. Ya, Osram memakai bohlam tipe ini, entah itu Osram asli atau Osram palsu saya nggak tahu. Tapi dusnya adalah Osram. Biasanya sih begituan Osram Cina. Anda bisa nemu kalau itu di AliExpress, di Lazada, di Shopee ya, yang online store luar. Bahkan mungkin di sini juga ada kalau distributornya Osram. Nah, bohlamnya seperti ini. Saya ngomong apa adanya loh. Ya, berdasarkan fakta. Saya tidak menjelek-jelekan merek. Tapi kita bahas mana yang bagus, mana yang jelek gitu ya. Jadi jangan ada yang tersinggung. Saya ngomong ya faktanya seperti itu ya. Kadang-kadang ada orang yang komen, saya katanya cuma bisa jelek-jelekin barang orang. Saya nggak jelek-jelekin, saya membahas, saya mereview gitu ya. Cuman memang ngomongan saya to the point, mungkin ada yang tersinggung ya itu. Jadi ini ya begitu dah sistemnya. Nah ini aja udah godek-godek tuh, godek-godeknya banyak gitu ya, PR-nya lemah, beda seperti solenoid tadi pas pada saatnya tek kencang banget gitu loh ya. Ini jarak mainnya sedikit gitu ya, dan ini tidak bisa diputar masalahnya ya, fix dia di jam segini aja. Kadang-kadang kita butuh di jam segini, kadang-kadang kita butuh di jam segini, kita harus ngecek sendiri ya mana yang bagus. Bohlam ini sebenarnya gimana ya, dia nggak sejajar gitu loh dengan tameng tuh. Ini tamengnya begini, nih bohlamnya begini, kita dorong begini dia nggak bisa balik lagi. Coba Anda lihat bohlam yang tadi, ini sejajar dengan bohlam bro, makanya fokusnya itu bagus dibandingin bohlam ini. Saya ngomong apa adanya loh. Banyak yang testimoni seperti itu, tapi saya nggak ngumpulin testimoni ya. Anda puas ya sudahlah, senang saya ya.
Jadi ini bohlamnya aja dengan tameng aja tidak sejajar. Harusnya kan ini bohlam begini dong, sejajar bro, 90 derajat itu ya, supaya fokusnya bagus. Kalau ini begini, kabur nih fokusnya ya. Nah ini mesti begini dong ya. Makanya saya ngomong apa adanya. Buat anda yang jual barang begini ya jangan marah deh, saya ngomong apa adanya kok ya, jangan tersinggung. Dan untuk anda yang memakai bohlam ini juga jangan berkecil hati. Bohlam ini jujur gampang dipasang bro, ini bisa dibuka tamengnya ya, bisa diputar dibuka. Bohlam yang solenoid yang saya jual itu juga sebenarnya gampang dipasang, cuman memang agak susah karena dia paten. Anda harus sedikit dikelet karetnya gitu ya. Kalau ini Anda karet kayaknya nggak usah, tapi di mobil-mobil tertentu harus juga karet ya, karetnya harus dibuka. Tapi kebanyakan enggak kayaknya, ini sama kayak LED yang H4 tadi nggak usah karet. Tapi ya itulah soal kepresisian ini nih. Makanya kenapa kadang-kadang ada orang bilang, bos saya pakai HID silau, tapi ada yang bilang, bos saya pakai HID bagus, cut off-nya ada. Ya itulah karena begini-begini nih, tuh nggak sejajar, nggak presisi gitu ya. Bohlam ininya juga agak miring ke kiri, tiangnya nggak 90 derajat gitu ya. Nah itu yang membuat sebenarnya sinarnya kabur, nggak fokus, buyar, nggak terang, segala macam gitu ya. Makanya saya berusaha, walaupun saya jual tipe ini juga, kita akan ngecek ya bagaimana caranya supaya benar-benar dia presisi 90 derajat gitu ya. Makanya saya kenapa jual agak mahal ya, karena kita quality control lagi ya. Barang Cina memang di sana udah quality control, tapi yang begini-beginian tuh konyol kan ya, kurang begini nih bohlam nih ya. Ya seperti itulah saya ngomong apa adanya ya. Terima kasih telah menyaksikan. Kondisi mati, ada cahaya nyala. Oke, ini lampu dekat, ini lampu jauh. Lumayan padat di tengahnya, mantep dah. Ini coba dipakai jalan-jalan dulu keluar. perdana. Om, ini saya coba di jalan, mantep om, benar-benar juara om, juara, nggak rugi lah pada halogen. Biasanya mata saya harus fokus banget, sekarang nggak terlalu fokus. Ini lampu jauhnya, lampu dekatnya mungkin kurang angkat ya.